Sebuah pesan yang Beta tulis untuk tayangan ini. Apa yang mendasari Beta mendirikan Suara Gembira? Beta ingin seni budaya Indonesia, terutama dalam industri gaya hidup dan industri hiburan, dapat menjadi mercusuar dunia. Suara Gembira ini saya dirikan untuk pengabdian pada nusa dan bangsa di bidang seni budaya pada poros industri gaya hidup dan hiburan. Nama gue Oi, ya mungkin sementara ini orang mengenal gue dengan pemerakarsanya Paguyuban Suara Gembira. Paguyuban muda-mudi yang memperjuangkan kejayaan seni budaya Indonesia. Saya pernah sekolah musik, saya pernah sekolah desain grafis, saya pernah sekolah fashion, tapi nggak selesai semua. Kayaknya mayoritas bangsa Indonesia di masa kecilnya kayaknya pasti udah berkenalan sama kain batik kan, mau nggak mau ngeliat bapak, ibu, keluarga, bahkan beberapa kita waktu masih bayi gitu digendong dengan kain batik gitu. Tapi kalau misalkan menjuru ke kapan mulai mencintai kain Indonesia gitu, kayaknya sejak tahun 2017. Banyak alasan untuk kenapa kita harus pakai kain, nggak cuma saya aja. Cuman kalau saya pribadi, pertama kain adalah simbol perjuangan saya untuk konteks hari ini. Lalu kedua, kain adalah salah satu budaya Indonesia yang begitu agung dan luhur gitu, dan sudah seharusnya dikenakan sebagai busana sehari-hari. Lalu yang ketiga, dengan berkain kita bisa merdeka dalam merancang busana kita sehari-hari. Dengan berkain, kita turut menjadi perancang busana atas diri kita sendiri. Gimana kita mau ngelilitnya, gimana kita mau ngikatnya, gimana kita mau bikin bentuknya, siluetnya, dan sebagainya. Berkain setiap hari sama dengan berkarya setiap hari. Berkain setiap hari sama dengan menjadi fashion designer setiap hari. Bagus sebenarnya untuk kita mempelajari ragam-ragam kain Nusantara, mempelajari sejarah kain, makna-makna kain, filosofi kain, nama-nama corak gitu. Misalkan dari batik Kedunguni ada corak apa, atau misalkan kalau keratonan ada parang rusak gitu, atau misalkan ada teruntum gitu, atau misalkan ada sidomukti dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya tuh pengen ngajak teman-teman semua mungkin yang menggemari kain, kita nggak usah terlalu mempersoalkan itu bagi saya. Karena yang paling penting, yang utama, itu adalah rasa cintanya dulu. Yang kami lestarikan tuh ya kain songket, kain batik, tenun, semuanya ada. Kalau kalian lihat di TikToknya Suara Gembira dan hashtag berkain gembira, kami punya kampanye, salah satunya adalah tagar berkain gembira. Terus kami juga ada di YouTube, banyak beberapa rubrik ya, beberapa judul isian daring kami di YouTube. Ada Rombak Gaya, ada Adu Kuasa Wastra, itu segala kain Nusantara. Batik itu nggak cuma Jawa ya, kita bicara batik itu ada batik Sumatera, ada batik macam-macam. Songket juga demikian, ada songket dari Sumatera, songket Bali juga ada, songket di Sulawesi pun juga ada, tenun juga ada, bahkan kain tapis pun juga ada. Kami nggak pandang bulu, segala macam kain Nusantara atau biasa disebut dengan wastra,
gitu. Pusaka Wastranan Agung, Jaile. Itu semuanya kami gencarkan supaya anak muda harus suka, dan kalau bisa semua mayoritas dari bangsa Indonesia dalam berbusana itu berkain sehari-hari seperti sedia kala. Seperti seharusnya, seperti hakikatnya bangsa Indonesia. Sebenarnya sangat banyak gitu. Saya banyak terkesima dengan, pertama mungkin saya harus sebut guru saya, Bapak Guru Soekarno Putra. Terus saya banyak terkesima juga dengan busana penari-penari Indonesia. Saya banyak menghayati dalam soal berbusana ya. Kayak ketika saya ngeliat penari bedoyo, misalkan bedoyo penari, itu adalah tarian klasik dari Jawa Tengah, ya secara umum Jawa. Saya kagum dengan drapery kainnya. Terus ketika saya melihat tarian legong, saya juga kagum dengan busana tari legongnya. Saya melihat tari Pakarena, tari klasik itu Bugis, Makassar khususnya. Saya juga kagum dengan bagaimana mereka memakai kainnya, mengenakan kainnya, berkesenian dengan kainnya. Tarian gending Sriwijaya misalkan dari Sumatera, saya juga sangat kagum. Jadi tari-tarian juga banyak menginspirasi saya gitu. Lalu yang ketiga, saya juga banyak terinspirasi, terkesima sama banyak lukisan-lukisan dan arca-arca peninggalan nenek moyang kita gitu. Kayak saya melihat lukisan-lukisan, bahkan pelukis dari mancanegara ya, seperti Rudolf Bonnet atau salah satu yang sangat saya cintai ya, Willem Gerard Hofker. Lukisan-lukisan beliau sungguh bagus gitu. Mungkin kalau Indonesianya saya gemar Trubus Sudarsono gitu. Banyak karya-karya lukisan tuh yang menginspirasi saya, kayak kainnya bagus, atasannya seperti apa, perawakannya seperti apa gitu. Itu Yohji Yamamoto gitu. Saya juga gemar dengan Rei Kawakubo, Issey Miyake gitu. Kalau misalkan di Eropa gitu, saya sangat-sangat menggemari Martin Margiela gitu. Saya sangat menggemari Raf Simons gitu. Saya sangat menggemari Rick Owens gitu. Saya sangat menggemari Jil Sander, Vivienne Westwood dan sebagainya. Waktu itu kain saya ada 621. Termasuk selendang, ya, termasuk kain dodot, macam-macam, termasuk ikat, itu ada 621 kainnya. Gak juga, saya baru jualin kain saya, jadi saya stok of 6 sekaligus kayak ini kayaknya gue nggak bakal pakai deh ini, yang ini gue relain deh atau apa gitu. Kalau saya pribadi, saya suka warna hitam, merah, emas, dan putih. Gitu loh, saya pribadi suka warna itu. Turunan-turunan warna itulah, merah ke atasnya pink, ke bawahnya ungu gitu, saya suka. Hitam, abu-abu hingga putih, saya suka. Emas hingga coklat, saya suka. Kalau misalkan daerahnya, nggak bisa. Saya semua suka kain Indonesia dengan gaya Bali. Walaupun kainnya misalkan songket Palembang gitu. Kain saputnya, kain luarnya. Jadi kalau misalkan Bali itu kita mengenal istilah kain saput dan kain kancut. Kancut bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Bali juga, artinya kain dalam. Jadi dua lapis lah gitu. Dan nggak cuma Bali, banyak sih kain yang berlapis. Misalkan beberapa ras Melayu itu juga ada yang kainnya suka dilapis pada busana wanitanya gitu. Nah, tapi saya gemar tuh kain apapun, walaupun tuh kain misalkan kain Bugis, maupun tuh kain Jawa, maupun tuh songket Palembang atau tapis, atau misalkan songket batubara gitu, atau songket apapun dah, songket Jambi gitu. Lalu dalamnya saya kasih kain batik apapun atau kain tenun yang tipis, saya bentuk jadi seperti gaya Bali. Alasannya kenapa? Bukan bermaksud saya terlalu berpihak atau condong ke Bali. Memang saya sangat mengagumi budaya Bali. Cuman saya kan sekarang dalam misi ingin mengkampanyekan kain gitu. Dengan saya bergaya Bali, saya bisa mengenakan dua kain sekaligus. Nah, ini saya pengen ngasih tahu, jadi dalam hati itu saya tuh ingin berteriak bahwa ini saya pakai dua kain sekaligus dan saya biasa aja loh. Dan saya laki-laki, kayaknya kan kalau laki-laki kan
paling ribet tuh kalau namanya pakai kain. Gitu aja sih alasannya kenapa saya sering pakai 2 lapis kain ini. Kita juga harus mengenal tren fashion mancanegara. Nah, dari pengetahuan itu, dari wawasan itu, lalu kita padu-padankan dengan kain. Bagi saya sih sesederhana itu. Mungkin kecintaan saya sama Indonesia. Nggak lebih dari pengabdi bangsa dan negara.